Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa di video sebelumnya saya seringkali masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi jaringan. Nah, di slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di Cisco Packet Tracer, yaitu yang pertama ada switch, yaitu sebagai perangkat utama, yang kedua ada PC atau laptop untuk mengakses, lalu ada kabel konsol untuk menghubungkan, lalu yang terakhir ada port konsol, yaitu tempat untuk mengatur dan mengaksesnya. Nah, teman-teman bisa lihat di slide yang kedua ini adalah contoh kita mengakses perangkat Cisco secara langsung menggunakan laptop. Nah, di bagian kiri terlihat laptop yang terhubung ke perangkat Cisco menggunakan kabel konsol. Kabel ini masuk ke port konsol di router atau switch. Fungsinya supaya kita bisa masuk dan mengatur perangkat walaupun belum terhubung ke jaringan. Nah, setelah terhubung, kita akan menggunakan aplikasi putih di laptop. Putih ini berfungsi sebagai terminal untuk mengetik perintah konfigurasi ke perangkat Cisco. Oke, next. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis mode pada switch atau router. Yang pertama ada user access mode. Nah, ini adalah mode yang pertama, yaitu dengan tanda from switch, yaitu perintah dasar tidak bisa dikonfigurasi. Nah, jadi di mode awal ini, di user access mode ini, kita hanya bisa memberikan perintah dasar saja dan belum bisa dikonfigurasikan. Nah, selanjutnya untuk masuk yang ke mode 2 yaitu privilege access mode dengan tanda from switch pagar, yaitu memberikan perintah penting seperti show running config, masuk dari user mode dengan perintah enable. Nah, jadi untuk masuk ke privilege access mode ini, kita harus memberikan perintah enable. Oke, next. Selanjutnya ada Global Configuration Mode dengan tanda from switch config, yaitu tempat untuk konfigurasi sistem umum menggunakan perintah configure terminal. Jadi untuk masuk ke Global Configuration Mode ini, kita memberikan perintah yaitu configure terminal. Selanjutnya ada mode Subconfiguration Mode. Misalnya, untuk masuk ke switch config if, kita harus kasih perintah interface atau port. Jadi akan muncul seperti ini, yaitu switch config if. Nah, selain itu ada juga switch config line, yaitu untuk mengatur akses perangkat seperti login dan koneksi. Selanjutnya, di sini ada basic config, mulai dari konfigurasi nama host, konfigurasi password enable, dan yang terakhir itu banner atau konfigurasi message of the day. Nah, yang pertama itu konfigurasi nama host. Nah, konfigurasi nama host ini kita dapat memberikan perintah yaitu hostname. Lalu, kita dapat mengganti nama hostnya atau perangkatnya sesuai yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini hostname namanya itu SW1 atau switch 1. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi password enable atau memberikan password. Itu dengan cara memberi perintah enable secret, lalu ketikkan password yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini internet 888. Nah, selanjutnya itu banner atau konfigurasi message of the day. Yaitu di konfigurasi ini, ketika ada seseorang yang mencoba mengakses perangkat teman-teman, tetapi passwordnya salah, maka akan muncul akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi, tidak bisa sembarang orang bisa masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu konfigurasi password konsol. Nah, berbeda dengan banner, kalau konfigurasi password ini yaitu untuk mengamankan akses awal. Oke, next. Yaitu ada konfigurasi password VTY, telnet atau SSH.
yaitu untuk mengamankan akses ke perangkat. Selanjutnya, itu menyimpan konfigurasi atau simpan konfigurasi dengan memberikan perintah write memory atau coffee running config startup config. Oke, next. Yaitu ada cara untuk mengecek konfigurasi. Yang pertama, cek stat interface, itu show IV interface brief, lalu cek konfigurasi aktif, show running config, lalu cek password yang sudah tersandi, yaitu show startup config. Next. Yang terakhir itu kita dapat mengkonfigurasi IP address. Nah, konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. Dengan memberi perintah interface VLAN 1, lalu kita dapat memberikan IP address ya kalau di konfigurasi IP address ini. Jadi kita dapat memberikan IP address. Contohnya di sini kelas C 192.168.1.1. Dan jangan lupa kasih juga subnet max-nya karena ini kelas C jadi 255.255.255.0. Selanjutnya untuk mengaktifkannya yaitu dengan no shutdown. Oke, jadi itu adalah teori-teori tentang basic Cisco. Selanjutnya saya akan mengimplementasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan memberikan satu router dan juga satu switch. Routernya teman-teman bisa pilih yang mana aja, lalu switch. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu router. Dengan cara masuk ke router, klik yang mode CLI. Nah, di sini klik no, enter 2 kali sampai muncul router. Nah, setelah ini untuk masuk ke mode selanjutnya, seperti yang sudah tadi kita ketahui, di sini kita memberikan perintah yaitu enable. Nah, sebenarnya di sini kita bisa meringkas atau disingkat ya, misalnya jadi 2-3 huruf. Misal jadi N. Nah, bisa. Nah, jika sudah memberi perintah enable, selanjutnya memberikan perintah configure terminal. Enter. Nah, jika sudah configure terminal, selanjutnya kita memberikan perintah hostname, yaitu untuk mengubah nama perangkat router ini ya. Hostname. Kita ubah namanya menjadi contoh RT01 atau router 01. Enter. Nah, jika sudah, kita akan memberikan password dengan cara memberikan perintah enable secret. Misalnya passwordnya 2222. Enter. Nah, di sini kita sudah mengganti nama hostnya dan juga menambahkan password. Setelah ini, router ini belum menyala atau belum terhubung ya. Di sini masih terlihat berwarna merah. Untuk menghubungkannya atau menyalakannya itu dengan cara memberikan perintah interface FA0/0. Enter. Nah, lalu jika sudah, kita untuk menyalakannya lagi yaitu dengan no shutdown. Nah, sudah ya. Nah, jika sudah berwarna hijau ya, di sini sudah berwarna hijau. Di sini kita dapat memberikan atau mengkonfigurasikan IP address. Misal IP address-nya itu 192.168.1.1. Nah, jangan lupa dikasih juga subnet max 255.255.0. Bentar. Nah, ini sudah ya. Di sini saya sudah mengkonfigurasikan router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan yaitu switch layer 3. Nah, ini ya.
Dengan cara kita masuk dulu ke switch-nya, pilih yang mode CLI sama, kita tunggu. Di sini kita klik lagi no, enter 2 kali sampai muncul switch. Seperti biasa, kita kasih perintah yang pertama enable, lalu configure terminal, lalu kita kasih interface FA0/1 ya, yang kedua. Kalau tadi kan 0/0, kalau sekarang di multilayer switch 3 ini yaitu FA0/1. Kita enter. Nah, sebenarnya perintah-perintah yang saya gunakan di multilayer switch ini sama dengan router. Berbeda jika kita menambahkan VLAN. Seperti ini ya, kita exit dulu. Nah, misalkan di sini kita memakai VLAN 10. Kita klik perintahnya itu interface VLAN 10 ya contohnya. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, langsung masuk ke konfigurasi di switch. Nah, masuk ke CLI. Kita enter. Nah, kita masuk seperti biasa, kita kasih perintah yaitu enable, lalu configure terminal, lalu kita tambahkan yaitu VLAN yang tadi ya, itu VLAN 10. Kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke router. Kita exit dulu. Exit. Nah, lalu kita masuk ke interface. Interface, kasih dulu perintah interface FA0/0, lalu masukkan VLAN yang tadi ya, yaitu 10.10. Enter. Nah, selanjutnya saya akan memberikan perintah encapsulation. Enter. Di sini encapsulation do. Enter. Nah, kalau sudah, kita klik lagi encapsulation. Nah, berbedanya di sini kita masukkan VLAN yang tadi, yaitu 10. Nah, dot, tambahin dot, lalu 10.10. Oke, sudah. Lalu yang terakhir kita menambahkan IP address-nya. IP address yang tadi yaitu 192.168.1.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Oke, jadi begitu ya teman-teman tentang implementasian basic Cisco, yaitu dengan adanya router, switch, dan juga multilayer switch 3. Oke, mungkin dicukupkan saja untuk video kali ini tentang pengenalan dan basic Cisco, yaitu modul keempat. Saya harap teman-teman dapat mengerti penjelasan dari saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.